Yoi coy, Maser muncul lagi ke permukaan bumi. Gimana kabar kalian? Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Kali ini kita bahas anime yang grafiknya luar biasa. Katanya sih diproduksi sejak 2019 atau 7 tahun yang lalu ya. Judulnya adalah Witch Hat Atelier. Anime ini nyeritain tentang sihir di kehidupan sehari-hari. Siapapun bisa pakai sihir, cuman sihir ini harus dirahasiakan. Dan lebih uniknya lagi, ternyata sihir itu nggak pakai mantra. Terus pakai apa bang? Nah, daripada penasaran, kita langsung masuk ke ceritanya aja lah ya. Tapi seperti biasa, dukung terus channel ini dengan tombol subscribe, tombol lonceng juga jangan lupa dipencet supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, saatnya kita hajar. Let's go. Pertama-tama kita dikenalin sama gadis kecil bernama Koko yang lagi nyuci baju di tepi sungai. Air di sini sudah diberi mantra sihir gitu. Jadi mau sekotor apapun airnya, air itu akan kembali jernih dan bisa diminum. Setelah pulang dan jemur bajunya, Koko kayak pegang sebuah buku gitu coy, sambil berharap kalau ia juga pengen jadi seorang penyihir. Bim salah bim. Terus kita diliatin sama kereta delman yang parkir di depan rumahnya Koko. Kereta itu kendaraan para pelanggan yang mau beli kain. Yang ternyata Koko tuh anak dari tukang kain. Nah, Koko ini jago banget masalah perkainan kayak gini. Walaupun hanya pakai alat seadanya, Koko bisa motong garis simetris dalam sekali percobaan. Wow, rapi sekali. Pakai sihir kamu ya? Di sini ada mas-mas yang tertarik sama cara motongnya Koko yang begitu rapi, seakan ia pakai teknik sihir. Masnya tanya nih, apakah Koko ini sangat suka dengan sihir? Flashback sebentar, waktu Koko ikut festival bersama ibunya. Di sana, ia ketemu nih dengan penyihir bertopeng yang ingin menjual buku gambar sihir kepada Koko. Awalnya Koko masih nggak ngerti apa itu sihir. Kemudian pria itu menunjukkan sihirnya yang sangat cantik hingga Koko langsung menyukainya sejak pertama kali melihatnya. Sebab itu juga Koko beli buku gambar sihir dan gratis satu tongkat sihir. Koko bilang kalau udah gede nanti ia juga pengen jadi penyihir yang mewarnai dunia. Cuma ibunya bilang kalau itu tidak mungkin. Sihir tuh bakat sejak lahir dan orang biasa seperti Koko nggak mungkin bisa jadi seorang penyihir. Terus waktu masnya mau tanya lebih lanjut, tiba-tiba kereta delman tadi rusak gara-gara dua bocah yang lagi iseng. Oh alah, gampang ini mah. Nah ternyata mas-mas ini tuh seorang penyihir bernama Master Kifrey. Kifrey nggak bisa nih ngerapal mantra di luar ruangan kayak gini. Jadi Kifrey merapalkan mantranya di dalam ruangan dan tidak mengizinkan siapapun boleh masuk. Tapi Koko sendiri penasaran banget sama Master Kifrey saat merapalkan mantra. Dan pas Koko ngintip, akhirnya Koko ngerti coy. Ternyata sihir selama ini tuh bukan dirapal, tapi sihir itu digambar pakai sebuah pena. Malam harinya, Koko mulai penasaran dengan sihir gambar tadi. Ia menggunakan tongkat sihir yang ternyata itu adalah sebuah pena. Lalu Koko meniru gambar sihir yang ada di buku. Ternyata memang berhasil coy. Hanya dengan ngegambar, Koko bisa pakai sihir yang membuat Koko sangat bahagia. Di sini Koko udah banyak gambar sihir coy. Tapi karena ia masih pemula, gambarnya masih belum rapi dan ia nggak sengaja gambar sihir api. Wah, kebakaran. Kemudian Koko coba gambar dengan porsi jumbo nih. Tapi saat Koko menyelesaikan gambarnya,
Koko nggak sengaja gambar sihir terlarang. Tapi untungnya Kifre masih sempat menyelamatkan Koko. Cuman ibunya Koko nggak sempat buat nyelamatin diri dan berubah menjadi batu kristal. Kifre di sini bilang semua orang tuh bisa pakai sihir dengan menggambar adalah rahasia dari semua penyihir, dan hal itu memang sengaja dirahasiakan untuk mencegah kejadian kayak gini. Nah, untuk menjaga rahasia besar dari para penyihir, Kifre di sini akan menghapus semua ingatan Koko. Cuma Koko kan udah tahu isi dari buku gambar sihir terlarang nih. Siapa tahu Kifre bisa melacak penyihir bertopeng dan menyelamatkan ibunya Koko. Jadi daripada Kifre menghapus ingatan Koko, mending ia akan mengajari sihir kepada Koko dan Koko akan menjadi seorang penyihir. Singkat cerita, Koko udah sampai nih di kediaman Master Kifre, dan disinilah Koko akan belajar tentang sihir. Kifre bilang sebelum Koko belajar sihir, lebih baik Koko cuci muka dan ganti baju dulu pakai benda ini. Ini apaan bang? Ya air lah. Selain itu, kita juga dikenalin sama murid dari Master Kifre yang akan jadi temannya Koko, yaitu ada Tetia dan ada Riceh. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, cuman nanti aja lah ya. Tetia di sini kayak friendly banget gitu coy. Tetia juga ngajarin kalau mau pakai gelembung air ya tinggal dituang aja. Oh alah, makasih ya. Enggak kok, aku yang makasih. Enggak, aku aja. Aku aja. Setelah itu, Kifre mulai ngejelasin tentang apa-apa dalam dunia sihir. Dahulu kala, semua orang tuh bisa pakai sihir asalkan pakai simbol yang tepat dan tinta khusus. Tapi karena itu peperangan terus terjadi. Bahkan manusia akan melakukan segala cara dan banyak nyiptain sihir mengerikan. Nah, sebab itulah para penyihir bersatu untuk menghapus ingatan manusia tentang sihir. Dan mereka tuh hanya mewariskan kekuatan sihir ini kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian Koko tanya nih, kalau sihir terlarang tuh kayak gimana sih? Dijawab oleh Kifre, yaitu sebuah sihir yang bertujuan melukai atau ngefek kepada manusia. Karena sebenarnya sihir tuh digunakan pada sebuah benda. Contohnya seperti lampu ini atau jendela ini yang bisa digunakan untuk teleportasi. Loh, kok jadi danau? Iya dong, mau mancing. Nah, di sini Kifre nunjukin sebuah menara yang berisi semua salinan dari buku gambar sihir. Dan di menara itulah Koko bisa nemu buku sihir seperti pria bertopeng dan cari cara buat nyelamatin ibunya. Cuman hal itu jelas gak mudah karena wah, basah-basah. Ya itulah para penjaga menara ini. Ular-ular tadi memang sengaja diciptakan untuk menjaga menara, dan Koko harus bisa ngelewatin ular-ular itu supaya Koko bisa ambil buku sihir buat nyelamatin ibunya. Tapi sihir itu nggak sekejam itu kok. Sihir itu juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan. Setelah itu Koko diantar ke kamarnya nih. Assalamualaikum. Lama dah masuk aja. Koko di sini juga ketemu sama teman satu kamarnya yang namanya Agatha. Awas mau turun. Oh iya maaf, cuman ngobrolnya nanti aja karena udah malam gini. Tetia mau ajak Koko makan malam. Tetia di sini semangat banget coy, karena Koko ini anggota baru. Mereka mau ngadain pesta untuk makan besar-besar. Lah, sama aja bejir. Keesokan harinya, Kifre di sini memberikan peralatan sihir, yaitu sebuah pena dan lain-lain. Sebenarnya Koko masih rada trauma gitu coy, gara-gara kejadian waktu itu yang nggak sengaja pakai sihir dan ngerubah ibunya jadi batu. Cuman Koko nggak mau nyerah gitu aja. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya, yaitu dengan belajar sihir. Dan dengan semangat yang tinggi, Koko pasti akan
Pusing pala gua, cok. Ya, walaupun teori sihir ini bikin pusing, tapi Koko berhasil coy buat ngehafal semua teori dasar. Jadi, sihir itu ada 3 elemen. Mulai dari segel pusat, lalu dikelilingi tanda dan lingkaran cincin untuk mengaktifkan sihirnya. Kemudian, Koko mau nyoba nih untuk gambar sihir pertamanya. Jangan nyontek ye. Ngapain gue nyontek anjir? Dan setelah Koko mengaktifkan sihirnya, nantangin gue lo. Wah, maaf, aku bantu kipasin. Tapi tenang coy, Agatha nggak marah kok. Dia malah bantu nunjukin letak kesalahan Koko, yang dimana Koko kepanjangan gambar garis yang bikin airnya muncrat. Di sini Kifre lagi ada urusan nih, dan karena Agatha termasuk senior di sini, untuk sementara Koko bakal diserahin kepada Agatha untuk belajar sihir. Nah di sini baru aja Koko belajar sihir, entah kenapa Agatha malah nyuruh Koko untuk ikut ujian. Jadi setiap anggota baru tuh harus ikut ujian gitu coy, supaya Koko ini bisa diangkat murid dari Master Kifre secara resmi. Dan ujiannya adalah mengambil rumput mahkota gitu yang ada di sebuah gunung. Cuman sebelum berangkat boleh pinjem sepatu nggak? Koko tuh pernah lihat Master Kifre yang terbang pakai sepatu simbol. Jadi Koko mau pinjem nih sama sepatunya Agatha. Siapa tahu bisa berguna ya kan? Ya udah nih, semangat ya. Dah. Koko di sini awalnya rada takut sih. Cuman karena Koko juga nggak ingin menyerah, ia tetap akan berjuang untuk menyelesaikan ujian ini. Oke, let's go. Eleh gitu doang. Wah, Spiderman. Setelah menempuh perjalanan, Koko udah sampai nih di puncak gunung. Dan ternyata gunungnya melayang anjir. Untungnya Koko tadi sempat pinjem sepatunya Agatha. Cuman karena ia masih pemula, Koko harus beradaptasi dulu supaya ia bisa terbang. Haha, gue terbang cok. Oke, pelan-pelan. Wing. Walaupun sudah belajar seharian penuh, Koko masih belum stabil buat ngendaliin keseimbangannya. Dan saat ia ketemu teman kuas, itu membuatnya nggak fokus, yang membuat Koko jatuh ke dalam air. Hal ini bikin sepatunya basah, dan saat Koko membersihkannya, gambarnya juga ikut hilang, yang ngebuat Koko nggak bisa terbang lagi. Koko jadi makin pusing dong. Terbang aja masih susah, malah sepatunya nggak bisa terbang. Awalnya Koko berpikir pengen menyerah, tapi Koko gak ingat pas masih kecil waktu ia jadi tukang kain. Mungkin Koko belum bisa seperti teman-temannya yang bisa pakai sihir menggunakan sebuah pena. Tapi sejak kecil tuh Koko sudah belajar pakai sebuah batu, yang dimana gambar Koko sangat rapi untuk membuat sebuah garis. Nah kemampuan inilah yang akan dipakai Koko untuk menggambar simbol di jubahnya. Koko menggambar sampai pagi coy. Segel Koko cukup besar untuk mengangkatnya sampai ke puncak gunung. Cuma segelnya kebalik dan jadilah Koko racing surfing bolo. Ya walaupun awalnya keteteran, tapi Koko berhasil terbang coy. Hal ini juga salah satu mimpi Koko yang menjadi kenyataan, yaitu bisa terbang pakai sihirnya sendiri. Pindah ke Kifre yang langsung panik setelah pulang ke rumah, tapi dengar kabar kalau Koko ikut ujian. Cuman saat Kifre membuka teleportasinya, ternyata Koko sudah berhasil untuk mendapatkan rumput mahkota. Tetia sangat khawatir dengan keadaan Koko sih, tapi ya udahlah ya. Yang penting sekarang Koko bisa balik dengan selamat. Nah karena Koko bisa menyelesaikan ujian, maka secara resmi Kifre mengatakan Koko akan diangkat sebagai muridnya. Dan dengan seragam ini, sekarang Koko adalah seorang penyihir. Beberapa hari kemudian, Koko masih belajar nih untuk bikin segel sihir. Tapi hal ini malah bikin Tetia jadi bingung. Padahal kemarin Koko kan bikin segel terbang tuh. Nah harusnya Koko udah bisa bikin segel dong. Tapi Koko bilang ia pengen gambar segel di sepatunya Agatha sebelum ia balikin sepatunya. Cuma Koko selalu gagal ketika gambar segel pakai pena. Kemarin aja pakai
batu ya kan. Jadi Kifrey berpikir kayaknya pena ini nggak cocok buat Koko deh. Dan karena itu Koko akan diajak ke toko alat sihir coy. Singkat cerita, Koko dan kawan-kawan udah sampai nih di kota perdagangan alat sihir yang disebut Kalhan. Mungkin bisa dibilang kayak pasar gitulah ya. Ada yang dagang, ada yang ngojek, dan ada yang rumpi. Tahu anak kucing nggak? Kumisan anjir. Setelah sampai di toko langganan Kifrey, Koko di sini bingung banget melihat pohon segede ini di dalam rumah. Sebelumnya kenalin si kakek pemilik toko, namanya kakek Nolnoa. Kakek bilang ia sudah lama membangun toko ini bersama cucu kesayangannya, yaitu Tartah. Kakek juga menjelaskan kalau pohon inilah yang bisa menghasilkan tinta untuk para penyihir, dan si kakek akan menunjukkan caranya. Pertama si kakek akan cari batang pilihan, kemudian masak, lalu ekstrak airnya, dan jadilah tinta ireng. Nah, Koko bisa pakai tinta ini untuk cari pena yang cocok di toko ini. Cuman pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba nongol nih si pria bertopeng yang lagi diincar sama Kifrey. Wah, jelas langsung dikejar sama Koko dong. Woi, tunggu woi, jangan kap. Loh, kok hilang? Tapi pas lagi dikejar, Koko dan kawan-kawan masuk kabut gitu coy. Kuas yang ngikut pun juga kehilangan jejaknya, yang ternyata secara tidak sadar mereka sudah diteleportasi ke tempat yang entah apa namanya. Dan saat Tetia coba periksa, sementara itu Kifrey nyariin murid-muridnya nih. Perasaan tadi nyari pena kok malah pada hilang gini. Untungnya Tartah tadi sempat ngeliat kalau Koko dan kawan-kawan lari ngejar pria bertopeng. Balik ke Koko. Di sini Agatha pakai sihir apinya coy untuk ngalihin perhatian naga dan mereka bisa lari supaya bisa sembunyi dari naga itu. Cuman mereka nemu jalan buntu dan karena kepepet terpaksa mereka akan ngancurin dinding ini. Tapi ketika Agatha fokus gambar, Koko kayak lihat sebuah simbol gitu. Dan saat Koko mau ngasih tahu Agatha, gambarnya jadi kecoret yang ngebuat Agatha harus ngulang dari awal. Gampang ini mah. Oke. Richa berhasil buat ngancurin dindingnya. Kifrey di sini masih nyari murid-muridnya nih. Tartah juga nggak bisa ngebantu karena dia juga nggak tahu mereka larinya kemana. Cuman Kuas ngerti coy. Tadi ia sempat ngikutin Koko dan ia menunjukkan kemana perginya Koko. Nah di sini Koko dan kawan-kawan lagi sembunyi dari monster naga. Cuma pas lagi ngobrol, Tetia nggak sengaja aktifin sihirnya. Wah, tolong. Apaan tuh? Lah, gue masuk surga ya? Ya ini dia salah satu sihir ciptaan Tetia, yaitu kayak bantal awan gitu. Waktu kecil Tetia punya mimpi tidur siang di atas awan. Tetia terus bereksperimen dan jadilah sihir ini. Di sini sangat hangat yang bikin siapapun jadi nyaman, apalagi di musim dingin kayak gini ya kan. Oi, gue juga pengen anjir. Gue juga. Tapi walaupun di sini hangat, mereka harus balik di kenyataan, yaitu mereka harus cari jalan keluar dari sini. Agatha di sini sadar kalau tempat ini tuh sudah ada sihirnya. Jadi mereka harus batalin sihir itu supaya bisa keluar dari sini. Untungnya tadi Koko lihat nih kalau segel itu ada di sebuah menara gitu. Cuman masalahnya segel itu dijaga oleh naga. Dan Agatha punya rencana untuk ngalahin naga itu pakai sihir apinya. Tapi Koko bilang kalau sihir api Agatha tuh tidak berguna. Ngejek gue lo. Menurut Koko, sihir api tuh nggak ada efeknya buat naga dan naga itu nggak terluka waktu terkena sihir api. Dan Koko punya rencana naganya nggak usah dikalahkan. Oh alah.
Gimana? Koko mengatakan di sini udaranya tuh sangat dingin, sedangkan awan Tetia rasanya sangat hangat. Jadi Koko berencana daripada capek-capek ngalahin naga, mending buat awan aja yang bisa bikin naganya tidur pulas dan mereka bisa bebas buat menuju simbolnya. Nah, Koko juga kepikiran rencana ini karena dia ingat sama kata-kata Kifrey kalau sihir tuh bertujuan membawa kebahagiaan, yang artinya rencana ini tidak akan melukai siapapun, baik untuk diri sendiri ataupun untuk naga itu. Tapi masih ada satu masalah nih. Naga kan ukurannya gede banget tuh. Jadi untuk bikin awan sebanyak itu, mereka butuh bahan dalam jumlah besar untuk bikin awan porsi jumbo. Untungnya Agatha punya ide kalau mereka bisa pakai pasir. Waktu Riceh tadi ngancurin dinding, bekas pecahannya bisa jadi kayak pasir gitu coy. Dan mereka pakai cara ini untuk ngumpulin bahan pasir supaya bisa dipakai buat awan. Nah, setelah semuanya siap, mereka mulai menjalankan rencananya. Mereka gambar simbol di setiap sudut coy. Dan jika sudah selesai, mereka akan memberi sinyal untuk ngaktifin sihirnya bersama-sama. Tidur dulu cok, ngantuk gua. Setelah berhasil ngebuat naganya turu, mereka menuju simbol nih. Cuman mereka bingung, ini simbol apaan ya? Ya mungkin karena sihir terlarang, mereka juga nggak tahu ini simbol apa. Dan waktu Tetia nyoret simbolnya, jalan keluarnya jadi kebuka coy. Tapi hal ini bikin naganya jadi kebangun dan bikin Agatha jatuh dari menara. Untungnya Master Kifrey dateng nih, dan kita bakal diliatin momen epic dari Master Kifrey. Gelo, keren banget anjay. Akhirnya si naga berhasil dikalahkan dan dengan ini semuanya bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka sudah balik ke Kalhan. Koko di sini minta maaf, mungkin sebab dirinya lah mereka bisa masuk jebakan penyihir bertopeng dan membuat teman-temannya dalam bahaya. Tapi ya udahlah ya, yang penting mereka semua sudah selamat. Sebelum balik, Kifrey minta tolong sama kakek Nol Noah buat menyelidiki simbol terlarang. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk untuk mencari penyihir bertopeng. Hari berikutnya kita diliatin sama Agatha dan Koko yang lagi belajar. Cuma entah kenapa Agatha malah capek. Ternyata Agatha lagi nyiptain sihir coy. Belum tahu apa sihirnya, tapi dia tuh pakai simbol dengan elemen cahaya. Sementara itu Koko sendiri juga belajar untuk bikin sihir angin. Tapi Koko masih belum terbiasa gitu untuk gambar pakai pena, dan ia hanya mahir jika pakai batu. Kok jadi ngantuk ya? Mau tidur nih. Daripada ngantuk gini, mending Koko ikut Kifrey ke dapur. Nih cobain. Enak. Masak sih kadaluarsa anjir. Gimana? Ya walaupun sop ini umurnya 2 tahun, tapi pancinya dikasih sihir coy, supaya bisa terus mutar waktu dan sopnya tidak pernah basi. Kemudian Kifrey mau minta Koko masak kentang nih, dan sekalian Koko juga melatih sihir apinya untuk membakar kentang. Awalnya Koko masih susah sih, tapi setelah dicoba berkali-kali dan diarahkan sama Kifrey, akhirnya apinya stabil dan kentangnya sudah matang. Yeay, aku berhasil. Wah, hebat banget. Nah ini dia nih yang mau diajarkan sama Koko. Mungkin belajar sihir itu capek dan bikin ngantuk, tapi jika Koko pakai sihir ini di kehidupan sehari-hari, sihir itu pasti menyenangkan dan Koko pasti bisa menguasainya. Nah di sini Tetia sama Riceh nggak mau ketinggalan. Mereka berencana untuk masak-masak bareng dan mereka bisa makan-makan bareng. Jurus sihir api.
Tapi saat mau makan di luar, kebetulan hari ini lagi hujan coy. Dan kalau hujan gini, ya elah, kita kan penyihir, ngapain takut hujan? Lah ya juga ya. Waktu lagi makan, Koko gak inget sama Agatha nih. Masa teman yang satunya gak diajak sih? Cuman pas Koko balik, ya malah ketemu sama om-om yang gak dikenal. Yang ternyata orang ini tuh salah satu kenalannya Kifrey, sebut saja Gio. Awalnya Gio mau bawa Koko untuk diserahin kepada kesatria moralis, tapi Kifrey nggak akan ngebiarin Koko diserahkan gitu aja. Cuman daripada mereka ribut, mending ngobrol aja deh. Dan Kifrey akan jelasin semuanya. Setelah dijelasin, Gio masih rada ragu sih, karena sebenarnya tugas untuk menyelidiki penyihir bertopeng tuh adalah tugas dari kesatria moralis. Kesatria moralis ini siapa sih bang? Nah jadi kesatria moralis tuh kayak semacam penjaga sihir gitu coy. Mereka ini tunduk pada aturan dan tidak pandang bulu. Bahkan siapapun yang tahu rahasia sihir, mereka langsung menghapus ingatannya. Tapi di sini Kifrey tetap kekeh kalau ia nggak akan ngebiarin Koko ini diserahkan kepada kesatria moralis. Dan karena Gio juga nggak bisa membantahnya, akhirnya ya udahlah ya. Yang penting Kifrey bisa menjaga Koko dengan baik. Setelah itu, waktu Koko nyari teman kuas, ia malah masuk ke ruangan pribadinya Gio. Waduh, mati gue cok. Tapi Gio ternyata orangnya baik coy. Dengan sihirnya yang bikin Koko jadi hangat dan bikin bajunya langsung kering. Selain itu, Koko di sini juga lihat nih sihir ciptaan Gio, yaitu batu yang bisa nyala. Sihir ini juga yang pertama kali dilihat Koko waktu ia masih kecil. Jadi Koko bilang makasih karena Gio udah menciptakan sihir yang begitu indah. Udah ah, keluar. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada warga yang minta tolong coy. Katanya jembatan di atas sungai hancur dan anak dari warga ini kejebak di dalam kereta yang hampir hanyut ke bawah air. Di sini Agatha pengen ngikut untuk nyelamatin warga dan ini akan menjadi misi pertamanya. Singkat cerita, mereka udah sampai di jembatan nih. Kemudian Kifrey ngeluarin pedangnya yang bisa ngebelah sungai ala-ala Nabi Musa. Walaupun sihir ini keren, tapi Kifrey nggak bisa bertahan lama coy. Harus di sini deres banget. Dan setelah orang diselamatin sama Gio, setelah berhasil nyelamatin anaknya, bapaknya bilang makasih. Berkat bantuan Kifrey dan kawan-kawan, anaknya bisa selamat dan gak cosplay jadi ikan sapu-sapu. Ya walaupun ada yang terluka sih. Oh tenang, murid aneh bawa obat nih. Loh, keren banget. Ada airnya anjir. Oke anak-anak, ini namanya pedang basah. Jangan dipegang ya, karena ya masih basah. Misi ini masih belum kelar coy. Koko sama Agatha punya tugas ngobatin yang terluka, sementara sisanya akan ngecek ke hulu untuk berjaga-jaga. Saat lagi ngobatin, entah kenapa anaknya malah turun ke sungai lagi anjir. Ini anak bandel banget ya, baru aja ditolongin. Katanya sih mau ambil barang di tepi sungai gitu. Cuman karena nggak hati-hati, rantingnya jadi patah dan Koko juga ikut jatuh. Bapaknya minta tolong lagi nih buat nyelamatin anaknya. Tapi Agatha nggak bisa dong kalau gambar sihir di sini. Apalagi Kifrey sama Gio lagi pergi kan. Tapi Koko nggak ingin nyerah. Ia minta Agatha untuk lempar cincin Gio supaya bisa ngeringin alatnya dan ia bisa make sihirnya. Cuman Koko nggak bisa juga nih kalau gambar sihir di depan orang kayak gini. Jadi Agatha akan ngalihin perhatian dengan nunjukin sihir yang ia ciptakan. Oke hadirin sekalian, jurus burung puyuh.
Setelah berhasil ngalihin perhatian, Koko mulai nyelamatin bocah ini. Tapi karena nggak bisa terbang, dia pakai sihir penghancur batu gitu yang menghasilkan energi dorong. Bang, tolong saya bang, nggak bisa turun saya. Baru aja mereka seneng, tiba-tiba mereka ditangkap sama Panji Putih yang ternyata inilah sang kesatria moralis. Kesatria moralis nganggap kalau Koko ini pakai sihir terlarang karena sebenarnya sungainya hancur bejir. Entah gimana ceritanya, sungai di sini tiba-tiba hancur coy. Emang sih, Koko tadi sempat pakai sihir penghancur batu, tapi nggak mungkin kalau sampai hancur semua kayak gini. Karena hal ini, kesatria moralis nganggap kalau Koko pakai sihir terlarang dan sebagai hukumannya, kesatria moralis akan menghapus semua ingatan Koko. Untungnya teman-teman pada datang nih dan mereka siap kalau harus berhadapan sama kesatria moralis. Bahkan Kifrey pun berani nodong pakai pedang basahnya sama kesatria moralis. Kesatria moralis bilang ia tuh bertugas untuk melindungi ketertiban sihir, nggak peduli siapapun orangnya. Jika memang hal itu salah, maka hukuman penghapusan ingatan. Cuman Kifrey mengatakan nggak adil dong kalau nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin. Selain itu, mereka cuma anak-anak, mana mungkin bisa pakai sihir terlarang. Oi, debatnya nanti aja bejir. Lagi pada terluka ini, gak mau nolongin apa? Ya, walaupun lagi adu mulut, tapi debatnya nanti aja. Karena warga lagi pada terluka gini, masa nggak ditolongin sih? Setelah warganya dibawa ke tempat yang aman, baru deh Koko diinterogasi sama kesatria moralis. Cuman memang tidak ada yang aneh coy. Dan karena nggak terbukti Koko bersalah, kesatria moralis langsung pergi dan bakal melapor kejadian ini ke aula besar. Udah pulang dia. Gue jadi ngeri anjay. Di sini Kifrey bilang walaupun jadi kacau gini, tapi mereka berhasil buat nyelamatin warga saat Kifrey lagi pergi. Dan karena itulah Kifrey akan ngajuin ujian tahap kedua untuk Agatha. Dan kalau lulus, Agatha bisa kerja lapangan sama seperti Kifrey dan Gio. Nah, sebelum balik, Gio mau bangun jembatan dulu nih supaya sungai ini tetap bisa dilewatin lah ya. Jurus sihir proyek. Oi, topi sama tintamu ketinggalan ya ge? Oh ya maaf, cuman Koko merasa ada yang aneh coy. Tintanya tuh kayak beda gitu. Dan pas dicek sama Kifrey, memang seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Nah karena ini, Kifrey mau ngajak Koko sebentar untuk pergi ke kakek Nol Noah. Sekalian ia juga mau periksa dengan penyelidikannya beberapa hari yang lalu. Pas udah sampai, loh pintunya hilang bejir. Kayaknya pakai mantra deh. Jurus sihir pijat. Ngapain bang? Nah ternyata pintunya emang pakai sihir. Tinggal tempel aja gagangnya dan bakal kebuka deh kediaman kakek Nol Noah. Tartah di sini mau ngajak Koko untuk ngobatin kakeknya dulu. Karena sebenarnya Tartah tuh juga ahli medis yang hobi dalam dunia pengobatan. Wah, ini apa bang? Sirup ya? Ya obat lah, pakai nanya. Sementara itu Kifrey ketemu nih sama kakek Nol Noah. Cuma walaupun kakek udah meriksa segel ini berhari-hari, ia nggak nemuin apapun. Kemudian Kifrey ngasih tinta yang ia temuin tadi, tapi masih sama aja. Si kakek tidak melihat perbedaan dari tinta yang biasanya. Kifrey di sini punya ide, jika tinta ini yang dipakai penyihir bertopeng, ia coba pakai aja dan lihat gimana hasilnya. Ternyata emang bener coy, dengan sihir sekecil ini bisa ngasilin kekuatan sebesar itu. Dengan botol ini bisa jadi petunjuk supaya Kifrey bisa lacak keberadaan penyihir bertopeng. Tapi kakek bilang kalau hal itu harus dilaporkan ke aula besar. Dan entah apa yang dilakuin sama Kifrey. Ketika Tartah tanya tentang cahaya tadi, kakek Nol Noah malah nggak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian
Koko dan kawan-kawan bikin sihir angin untuk metik mangga. Patah pinggang gua, cok, karena kegedean gambar simbol. Bukannya petik mangga, malah petik pohon, anjay. Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Salah dikit nggak apa-apa lah ya. Gitu ya caranya, adik-adik. Ya karena Agatha di sini senior, soal gambar simbol gini sepele buat dia. Apalagi Agatha juga bakal ikut ujian kedua. Di sini Kifre ngejelasin kalau ujian itu ada 5, coy. Yang dimana jika bisa lulus semua ujian ini, mereka baru jadi penyihir mandiri dan jadi guru untuk ngajarin para murid baru. Malam harinya Kifre mau jalanin rencananya, coy. Di sini ia bawa tinta yang kemarin dan dengan tinta ini Kifre mau lacak keberadaan pria bertopeng. Jadi di dalam botolnya ada koin gitu. Dan koin inilah yang akan diambil Kifre untuk lacak keberadaannya. Cuman saat Kifre ambil koinnya, nah tiba-tiba muncul nih pria bertopeng dan langsung ancurin koinnya supaya Kifre nggak bisa lacak lagi keberadaan dari pria bertopeng ini. Ngantuk, cok. Lah lo ngapain ngantuk juga, bejir? Koko ternyata semalam abis begadang, coy, karena dia tuh masih latihan bikin simbol, yaitu simbol angin. Di sini Tatia juga ngingetin kalau Koko tuh nggak boleh maksain diri karena sihir yang baik berasal dari istirahat yang cukup. Hal itu juga dirasain sama Master Kifre. Karena kurang tidur, ia gagal fokus yang bikin tekonya pecah. Kifre mau keluar bentar nih buat nyari obat untuk ngilangin kantuknya. Kemudian Koko balikin sepatunya Agatha yang dipinjam kemarin. Lah baru dibalikin, anjir. Nah ternyata Koko kemarin begadang tuh untuk gambar sepatunya Agatha. Cuma karena Koko kecapean, tiba-tiba Koko jatuh pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nyam 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 nyam. Duh, pahit, cok. Agatha langsung gercep buat minta tolong sama Kifre untuk nganterin Koko ke dokter. Untungnya Koko sempat dibawa ke rumah sakit dan udah dapat perawatan dari dokter. Di sini Kifre pakai sihir airnya, coy. Sihir ini bikin suhu ruangan jadi turun dan bisa bikin udara jadi sejuk. Bisa dibilang kayak AC gitulah ya. Sebelum Tartah balik, Kifre bilang makasih karena waktu di jalan tadi Tartah sempat bantuin Kifre buat cari jalan pintas menuju rumah sakit. Cuman di sini topi Tartah ketinggalan, coy. Topi ini tuh kayak semacam syarat supaya Tartah bisa naik kapal dan pulang di seberang sungai. Oi bocil, mana topimu? Bentar bang. Oi, mau kemana? Balik ke Kifre yang masih jagain Koko. Cuman tiba-tiba ada warga yang minta tolong karena di seberang jalan ada toko orang lagi kebakaran. Awalnya sih Kifre nggak bisa bantu untuk sekarang. Secara kan dia jagain Koko ya, tapi Koko sendiri bilang kalau ia bisa ditinggal sendiri kok supaya Kifre bisa bantu warga. Nggak lama kemudian Tartah kembali untuk nyari topinya. Cuman saat Tartah mau balik, demam Koko makin parah. Sebenarnya Tartah ini ahli herbal sih, tapi Tartah tuh punya kelainan yang disebut mata silver. Mata silver ini kayak buta warna gitu, coy. Apapun yang dilihat Tartah semuanya warna perak. Dan gara-gara ini Tartah nggak bisa bedain mana obat demam dan mana obat ambeien. Tapi untungnya Tartah punya ide untuk nyerap kadar air karena obat demam tuh mengandung bubuk dan berasal dari bahan yang dihaluskan. Cuman di sini masih ada 3 obat yang mengandung bubuk. Nah karena Tartah nggak ada ide lagi, Koko di sini ingin ngebantu dengan pakai sihir, yaitu simbol tanah, yang dimana sihir ini tuh akan munculin bentuk dari tanaman obat itu sendiri.
Lah, malah jadi es krim bejir. Ya, karena Koko lagi sakit, gambar sihir Koko nggak sempurna. Di sini Tarta mau gambar ulang sih. Walaupun Tarta itu nggak bisa sihir, tapi masalah ukur garis jangan ditanya. Dalam sekali percobaan, sihirnya berhasil dan bisa munculin bentuk tanaman obat itu. Tapi di sini ternyata nggak ada obat demam, coy. Jadi Tarta coba ke ruang herbal untuk nyari obat demam. Woi, siapa itu? Kaget. Nah, saat Tarta nyari obat, ternyata ada dokter yang berjaga di sini. Kenapa nggak dari tadi, bejir? Ya nggak tahu. Sementara itu, Kifrey udah berhasil bantu kebakaran nih. Dan karena apinya sudah padam, Kifrey serahkan sisanya kepada penyihir yang lain. Thank you ya, Mas Damkar. Gue penyihir bejir. Keesokan harinya, setelah dapat perawatan, Koko udah sembuh. Dan sekarang, ya udah bisa balik pulang ke rumah. Koko juga bilang makasih kepada Tarta karena sudah menjaganya saat Kifrey sedang pergi. Kemudian di tempat lain, kita dilihatin nih perwujudan dari sihir terlarang yang akan menjalankan rencananya. Nah, karena udah sembuh, Koko lanjut belajar sihir sama Kifrey. Koko sekarang sudah lumayan mahir. Cuman masalahnya, ia hanya mahir di gambar garis simetris, coy. Karena memang Koko tuh udah terbiasa gambar garis lurus saat masih jadi tukang kain. Kifrey nyaranin untuk belajar sesuatu yang belum ia kuasai supaya Koko tuh tidak banyak buang waktu. Nih, hafalin semua ya. Anjir lah. Dari sini Koko mulai belajar sihir yang rumit. Bahkan saking kerennya sihir ini, ia pamerin sihir ini pada Riceh. Sorry, gak minat. Riceh tuh gak pernah tertarik dengan sihir baru. Bahkan saat diingetin Kifrey, Riceh malah bad mood dan langsung pergi. Nah, ternyata Riceh tuh tipe orang yang gak suka diatur. Riceh pakai sihir yang ia ciptakan sendiri dan gak mau belajar sama sihir lain. Bahkan katanya Riceh itu murid dari guru lain yang dipindah ke guru Kifrey gara-gara sikapnya ini. Singkat cerita, hari ujian Agatha telah tiba. Di sini ada juga murid dari guru lain namanya Iuni. Cuman gurunya ini rada kocak, coy. Bukannya ngasih semangat, ya malah nyepelein Iuni gara-gara nggak lulus di ujian tahun lalu. Pulang dulu ya. Lah malah pulang, bejir. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama... Kok kuas jadi gede gini, cok? Nah, ternyata pengawas dari ujian ini namanya Alaira. Alaira bilang di ujian kedua ini tuh melindungi penguin untuk migrasi. Ini apa sih? Burung kali ya? Nah, burung ini akan bermigrasi lewat terowongan ular gitu, coy. Cuman terowongan ini penuh sihir terlarang gitu. Jadi tugas Agatha, Iuni, sama Riceh yaitu ngebimbing dan ngelindungi burung dari sihir terlarang. Riceh di sini kaget. Harusnya tuh Riceh tidak ikut ujian karena Riceh nggak suka dengan ujian. Riceh juga kecewa gitu, coy. Ia tidak suka diatur seperti ini dan nganggap kalau Kifrey sudah tidak peduli. Tapi Kifrey bilang bukannya nggak peduli sih. Justru karena Kifrey peduli, Kifrey pengen Riceh ikut ujian. Mungkin Riceh boleh kecewa sama Kifrey, tapi untuk kali ini Riceh harus percaya sama Kifrey. Akhirnya Riceh lulus juga nih. Dan dengan ini ujian resmi dimulai. Sebelum lanjut, kita bakal diceritain asal muasal dari terowongan ular. Waktu itu berdiri sebuah kerajaan emas di bawah tanah. Banyak orang yang pengen masuk, cuman gak semua orang layak bisa masuk di kerajaan ini. Jadi terowongan ular ini diciptakan untuk nguji siapa saja yang layak masuk. Kayaknya ada yang gosong deh. Wah, nyam nyam nyam. Rasa kebakaran, anjir. Kita lihat keadaan Agatha dan kawan-kawan. Di sini jalannya kayak amburadul gitu. Riceh nyoba terbang sih, tapi ternyata di sini tuh anti gravitasi dan mereka bisa terpental jika kaki nggak menginjak tanah. Cuman tanah di sini nggak semuanya ada gravitasinya, coy. Jadi untuk mengatasinya, Agatha pakai sihir air nih dan langsung kelihatan mana aja yang bisa diinjak. Kur kur kur.
kok nggak mau jalan ya? Yuk beli cilok. Yeay, beli cilok. Nah, saat lanjut jalan, tiba-tiba mereka sampai di jalan yang putus. Jadi pada bingung dong, karena kalau lompat bakal kehilangan gravitasi dan mereka bisa gagal ujian. Tapi Ricah bilang, tinggal panjangin jalan nggak sih? Gampang ini mah, anjay. Agatha sendiri juga nggak kehabisan akal. Ia pakai sihir batu untuk bikin jalan baru yang bisa dilewatin. Tapi saat giliran Iuni, ia kayak trauma gitu coy. Dari dulu tuh Iuni selalu geter-geter ketika ia gambar sihir saat di depan orang. Iuni selalu mengurung diri gitu. Dan ketika merasa sendirian, Iuni bisa menggambar dengan baik. Kemudian Ricah mengatakan, jika nggak bisa gambar di depan orang, ya tinggal mikir gimana caranya Iuni merasa sendirian. Nah, karena perkataan Ricah, Iuni jadi kepikiran untuk ngotak-ngatik jubahnya. Awalnya kelihatan mencurigakan sih, tapi Iuni berhasil nih ngebuat dirinya nggak kelihatan dan bisa gambar sihir untuk nyebrang jalan. Tapi pas lanjut jalan, nggak disangka-sangka muncul pria bertopeng dan langsung menyerang Alaira. Nah, penyihir sekelas Alaira aja nggak bisa melawan pria bertopeng. Ya udah deh, mereka lari terkocar-kacir untuk nyelamatin diri. Mereka nggak bisa nih kalau cuman lari kayak gini. Jadi Agatha punya ide untuk ngubah jalannya jadi beku coy. Ricah di sini juga bikin perahu gitu supaya mereka tuh bisa meluncur dan surfing bolo. Awalnya Agatha pikir kalau pria bertopeng tuh lagi nyari Koko. Dan daripada kejar-kejaran gini, Agatha bilang kalau Koko nggak ada di sini. Tapi ternyata pria bertopeng tuh nggak ngincar Koko dan ia malah nangkap Agatha untuk dijadikan anggota mereka. Untungnya Iuni berhasil nyelamatin dengan cara ngeledakin jalan dari bawah. Cuman tiba-tiba pria bertopeng itu balik. Ia ganti nangkep Iuni dan malah waduh, gimana ini cok? Iuni dirubah jadi monster ireng dan langsung pergi entah kemana. Karena itu mereka akan bagi tugas. Agatha akan pergi menyelamatkan Iuni dan Ricah yang nganterin burung ini. Sementara itu Koko latihan terbang nih. Tapi di sini Kifret dapat pesan dari topi Alaira dan tiba-tiba terowongan ular itu nyerang coy, yang bikin mereka jatuh. Untungnya mereka masih selamat. Masalah baru muncul lagi karena di sini penghuni asli kerajaan tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Ya itu dia seluruh alur cerita dari anime ini. Tapi kok nanggung gini ya? Ya nggak apa-apalah, kita tunggu aja season selanjutnya. Masih penasaran banget sih tentang gimana nasib Iuni dan gimana Kifret melawan pasukan kerajaan. Tapi segitu dulu konten Mas R kali ini coy. Kalian bisa like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman. Siapa tahu teman kalian bisa nangkep pria bertopeng. Seperti biasa, pagi-pagi minum kopi yang pahit. Sudah saatnya Mas R izin pamit. See you coy. Ciao.